Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi. Berjumpa lagi dengan saya Ridwan Fadilah di channel Guru Ridwan. Jangan lupa sucikan hati, tanamkan rasa, lapangkan dada, besarkan jiwa. Saudara-saudaraku dimanapun berada, seiman, setakwa, senasib, seperjuangan, sebangsa, setanah air. Doa saya untuk kalian semuanya, mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberi kesehatan, diberi umur panjang, umur yang berkah, umur yang manfaat, dan dilancarkan rizkinya. Amin ya robbal alamin. Bagi saudaraku yang sedang sakit, saya doakan semoga cepat sembuh, diangkat penyakitnya, dan bisa beraktivitas seperti biasa. Bagi yang sedang kesulitan, mudah-mudahan Allah segera memberikan jalan, memberikan petunjuk sehingga kesulitannya hilang, seperti itu. Bagi saudaraku yang sedang menanti jodohnya, sedang menanti sang kinasihnya, mudah-mudahan segera bertemu, segera berjumpa, dan mudah-mudahan segera menikah sehingga ibadahnya tambah kuat, imannya tambah kuat, ya, ibadahnya tambah khusyuk. Amin ya robbal alamin. Ya, karena kan ibadahnya orang yang sudah berumah tangga dengan orang yang masih single, belum pernah nikah, ya, atau kalau cowok ya masih bujang ting-ting, kalau cewek masih perawan ting-ting, itu derajatnya lebih tinggi orang yang sudah berkeluarga, seperti itu ya saudaraku ya. Makanya bagi saudaraku yang belum menikah, kalau sudah punya pasangan atau sudah punya apa ya istilahnya ya, kalau kalau anak muda itu pacar kayak gitu ya, segera dihalalin saja saudaraku, dinikah, ya, ijab kabulnya, ayo, seperti itu ya. Insya Allah nanti juga rezekinya tambah kok. Artinya jangan takut ketika mau menikah, jangan takut nanti mau makan apa, jangan takut, rezekinya nanti tambah saudaraku ya. Oke saudara-saudaraku dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri, kembali bertemu dengan saya. Tentu saja akan membahas tentang satrio piningit, pokoknya tentang seputar akhir zaman lah ya. Jadi tentang akhir zaman itu kan banyak sekali ya kalau kita pembahasannya akhir zaman. Namun kali ini saya akan membahas yang pada kali ini saya juduli atau kasih judul satrio piningit bebas dari dendam. Nah, itu apa itu maksudnya saudaraku? Satrio piningit bebas dari dendam. Kita santai aja untuk pembahasannya ya, walaupun offline ya. Nanti kalau sudah 10 menit stop dulu biar tidak terlalu panjang. Dan kopinya diseruput dulu saudaraku. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi satrio piningit itu bebas dari dendam. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bahwa satrio piningit itu bukan pendendam, ya, bukan pendendam. Kalau masalah marah, ya tentu saja, apalagi kalau kita berbicara satria, berbicara pemimpin, ya, tentu saja ada kalanya marah. Tapi kan marahnya bisa diatur. Maksudnya diatur di sini tidak asal-asalan, maksudnya ditumpaki nafsu, itu tidak. Jadi marahnya di sini ya karena ada alasan supaya orang yang dimarahi itu paham dan tidak mengulangi lagi ketika itu, karena marahnya karena ada seseorang yang melakukan kesalahan, seperti itu ya. Jadi
kalau Satrupin itu ya sebetulnya lemah lembut ya. Walaupun juga dibekali sifat yang keras ya. Walaupun dibekali sifat yang keras oleh robnya, namun Satirupinit itu karena memang memiliki pengetahuan yang luas ya, itu kan sebagai senjatanya Satirupinit itu kan salah satunya adalah pengetahuannya luas. Sehingga Satirupinit itu tidak asal-asalan, tidak sembrono ya di dalam melakukan hal apapun ya. Di dalam melakukan hal apapun itu selalu dipikir ataupun difilter, ini kalau seperti ini nanti bagaimana ya, seperti itu. Tidak asal-asalan ya. Nah, maka ketika sahabat-sahabatku semuanya, saudara-saudaraku semuanya yang merasa diperjalankan, yang merasa sebagai Satirupiningit, karena kan sudah banyak yang mengaku ya, bahkan tidak hanya mengaku ya, memang dia sudah merasa sebagai Satirupiningit. Boleh saja, silahkan saja, malah justru kalau memang sudah bermunculan Satirupinit itu akan lebih baik, asalkan jangan hanya mengaku atau sekedar namanya saja bahwa saya Satirupiningit, tapi tidak ada tanda-tanda baik sifat ataupun perilakunya dan juga perjuangannya ya. Jadi kalau Satirupinit itu kan tidak banyak omong ya, makanya disebut sepi ing pamrih rame ing gawe. Jadi kalau dia berjuang ya berjuang, kalau kerja ya kerja ya. Jadi tidak banyak omong, ataupun bahkan kalau orang yang licik kan gini, orang yang sengkuni misalnya ya, dia tidak kerja katanya kerja, dia tidak berjuang katanya berjuang, suka ngeklaim. Seperti yang kemarin dibahas ya, dari kalangan sana ya, suka ngeklaim ya, bukan cucu Rasul mengaku cucu Rasul, bukan nabi mengaku nabi, bukan malaikat mengaku malaikat. Kan ada kan dulu ya, yang mengaku malaikat ada dulu, nggak tahu siapa namanya dulu lah, udah agak lama ini. Ada juga yang mengaku nabi, bahkan kalau mengaku nabi itu sampai kemarin itu ada yang bermunculan, ada satu orang yang mengaku seperti itu ya, karena mungkin mendapatkan sesuatu seperti itu ya. Tapi saudaraku perlu diketahui ya, kalau mengaku Satirupinit itu boleh, tapi mengaku nabi tidak boleh. Karena la nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kalaupun pinternya bukan main, bahkan mungkin bisa terbang, bisa mi'raj ya misalnya, ya, tetap bukan nabi. Ya, setelah Nabi Muhammad sudah tidak ada nabi lagi, seperti itu. Sepinter apapun itu saudaraku. Nah, maka harus hati-hati, jangan asal mengaku ya. Tapi kalau mengaku Satirupinit nggak masalah, ya nggak masalah seperti itu. Kalau mengaku-ngaku yang seperti tadi ya, ada yang ngaku malaikat, ada yang ngaku nabi, aduh itu menurut saya itu udah keterlaluan, kelewatan. Ya. Wong pinter tapi ra bener. Iya. Lagi ngaku jadi orang baik saja itu diprotes kok. Misal saya ngaku saya adalah orang baik, saya adalah orang yang beriman, diprotes sama orang, apalagi ngaku nabi. Jelas diprotes dong. Tidak hanya diprotes, dihukum nanti, kena pasal ya. Nah saudaraku, kembali lagi ke Satirupiningit. Bagi sahabat-sahabatku atau saudara-saudaraku yang memang merasa atau bahkan memang Satirupiningit ya, tentu saja silakan dibuktikan dengan perjuangannya. Jadi jangan hanya
mengaku saja, namun perjuangannya silakan. Karena kan orang seperti saya ini kan sebetulnya yang ditunggu intinya adalah perjuangan daripada Satrul-Miningit. Maksudnya kemunculan Satrul-Miningit itu yang ditunggu adalah perjuangannya, itu yang paling utama. Artinya ketemu dan tidaknya itu tidak masalah. Ketemu ya tidak masalah, enggak ketemu juga tidak masalah, kan seperti itu. Nah, karena yang ditunggu sejatinya adalah perjuangannya, seperti itu ya. Nah, kalaupun ada orang yang tidak bisa merasakan perjuangan beliau, ya, andai kata dia sudah berjuang, namun ya memang ada orang yang tidak bisa melihat atau merasakan perjuangannya. Siapa itu yang seperti itu? Orang yang masih banyak penyakit hatinya, ya. Kalau orang penyakit hatinya masih full, penuh, itu tidak mungkin bisa melihat kebaikan orang, perjuangan orang, ya, apalagi perjuangannya Sang Kinasih Satrul-Piningit. Dia mungkin tidak akan pernah bisa merasakannya, saudaraku. Lagi perjuangannya orang-orang biasa seperti saya saja, orang yang banyak penyakit hatinya itu tidak bisa merasakan. Jadi berbuat baik ataupun berbuat yang hal-hal yang memang diridhoi oleh Allah, termasuk sedekah, membantu orang, itu tidak akan pernah dirasakan oleh mereka, ya. Tidak akan pernah bisa dianggap bahwa orang itu sedang berjuang, orang itu melakukan kebaikan, tidak. Nanti kalau dia memberi uang atau sedekah ke orang, dikatakan lagi pamer, kan gitu. Biasanya kayak gitu. Sok-sokan, kan gitu. Nah, maka dari itu saudaraku, apalagi kita ini hidup di zaman penyaringan loh, ya. Zaman ini zaman penyaringan. Ya. Jadi jangan sampai kita masuk ke golongan orang-orang yang nanti akan dihanguskan. Sekeranya dihanguskan. Ya, artinya jangan sampai kita masuk dalam golongannya orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang cilaka. Jangan sampai. Kita harus jadi orang yang bejo dunia, bejo akhirat. Seperti itu ya saudaraku. Jadi mohon maaf ya untuk kali ini saya memang kurang fokus untuk pembahasannya, ya. Ini nanti sebentar lagi saya live ya. Silakan nanti hadir di live ya. Karena ini pembahasannya sederhana saja, walaupun ini video ini bukan live ya, artinya video offline, namun untuk ngecapraknya tetap seperti lagi di live, seperti itu ya. Jadi kayak orang gila ya, ketawa-ketawa sendiri. Namanya zaman edan. Zaman edan kan zaman yang nggak karu-karuan. Orang melu ngeten ra keduman jarene. Kan gitu saudaraku. Ra melu ngeten ra keduman. Oke saudaraku, kiranya cukup di sini karena kurang fokus saya pembahasannya, terus terang saja ya. Untuk kali ini saya tidak fokus untuk pembahasannya karena nggak tahu ya. Pokoknya kadang-kadang saya gini saudaraku, ketika mau menyampaikan sesuatu kalau tidak pas ya, belum waktunya maksudnya, itu apa yang mau disampaikan itu nggak bisa selaras ya, nggak bisa tertib, nggak bisa urut ya. Jadi saya rasa video kali ini saya rasa belum saatnya saya sampaikan apa yang tadi saya sampaikan. Makanya saya sudahi dulu saja, kita lanjut ke live saudaraku. Mohon maaf atas segala kesalahannya, berarti kalian itu di prank. Kalian itu tak prank sama saya ya. Judulnya keren, pembahasannya kosong. Oke, terima kasih yang sudah hadir, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa yang baru gabung silahkan untuk
subscribe dulu ya, dan jangan lupa videonya di-share ke teman-teman kalian atau media sosial yang kalian punya ya. Dan like-nya juga, komennya juga ditunggu. Mudah-mudahan dengan subscribe kalian, channel ini terus berkembang dan bermanfaat untuk orang lain. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.